Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami perwakilan dari kelas 12 IPS 4. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lira Dewinata dan di sebelah saya ada teman saya, siapa? Perkenalkan, namaku Monica Putri Tentri. Baik, di sini kami akan menyampaikan podcast yang bertemakan apa nih Kak? Nah, di sini kita temanya adalah penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari generasi Z. Wah, topik pembahasannya sangat menarik nih, berkaitan dengan generasi kita nih soalnya. Iya, kan generasi Z itu sangat identik dengan kemodernannya. Nah, di sini itu nilai-nilai dasar Pancasila yang seharusnya kita jadikan acuan dalam kehidupan sehari-hari itu mulai menipis, ya kan Kak ya? Nah, dapat ditemukan ya, kan di sila pertama Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Di situ seharusnya kita kan menerapkan kebebasan beragama. Nah, di sini kan terkadang teman-teman kita saja bahkan saling membuli yang agama lain, kayak misalkan membuli yang agama Katolik gitu. Biasanya Tuhannya yang dibully gini, Tuhan Yesus, Bapak Yesus gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya tidak boleh teman-teman. Di sini kita harus menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita memiliki kebebasan beragama dan saling menghormati sesama pemeluk agama. Walaupun kita berbeda-beda nih, kan Indonesia kan sangat unik keragaman budayanya. Ada yang agamanya Islam, Hindu, Katolik, Kristen. Bahkan di kelas kita aja, walaupun ada 2, memang Islam itu mayoritas ya Kak ya. Nah, jadi memang di kelas kita itu cuma 2 yang agama nonis, dan itu Katolik semua. Nah, di sini itu biasanya diejek-ejekin. Diejeknya memang dalam gurauan, tapi kan itu tetap tidak baik kalau misalkan orang lain bisa tersinggung. Sebenarnya penerapan nilai-nilai Pancasila ini perlunya kesadaran dari diri kita sendiri. Jadi tidak harus terpacu, kita harus begini-begini. Yang penting dalam diri kita itu ini baiknya gini, aku nggak boleh gini. Jadi gitu. Terus kan Pancasila itu ada 5 dasar. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab ini biasanya tercermin dalam kita seperti interaksi sesama teman satu kelas lah. Itu kalau berkaitan dengan keadilan, biasanya kan ya udah teman-teman kita kayak gitulah ya. Kadang tip X aja punya 1 orang dibuat 1 kelas. Nah, seperti itu. Jadi sebisanya itu kalau kemanusiaan yang adil dan beradab, kita itu memanusiakan manusia. Jadi sebenarnya hal sepele, tip X itu bisa dipinjam-pinjam, tapi kebanyakan itu habis minjem tip X biasanya dihilangkan atau dirusakkan. Padahal kita harus memperlakukan orang lain secara hormat dan memanusiakan orang lain. Nah, untuk sila ketiganya Persatuan Indonesia. Di kelas saya ini ya, ini tuh 1 kelas itu terbagi jadi 3 circle ya Kak ya. Nah, itu sangat tidak mencerminkan sikap persatuan. Padahal apalagi belakangan ini ada rundingan tentang tema ini itu. Nah, itu biasanya kita itu mengambil voting di kayak kesepakatan kelas gitu. Nanti kalau banyak milih A, ya kita ngikut A. Cuman karena minimnya rasa persatuan di dalam diri teman-teman saya, beberapa teman-teman itu, nah itu jadi itu kayak mecah banget. Kadang sini ngomongin ini buruk banget, terus ini juga gitu. Nah, jadi kayak itu kurang tercermin. Sebenarnya kita kalau misalkan berlandaskan pada satu kesatuan, kayak contoh kecilnya kita ini mengakui saja diri kita ini kelas 12 IPS 4, jadi kita satu gitu. Kalau dalam skala besar kan kita menganggapnya kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi walaupun aku punya teman di Surabaya, aku tinggalnya di Banyuwangi, dan memang berbeda daerah, tapi kita tetap satu Indonesia. Jadi persatuan itu seperti itu, kita merasa satu, memiliki kesamaan dan memiliki latar
belakang kesamaan nasib dilihat dari sejarah Indonesia sebelum merdeka dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah itu kalau di lingkup sekitar kita itu biasanya menyangkut tentang musyawarah mufakat. Kita harus berunding, apapun usulannya itu kita harus berunding. Dan ini penerapannya itu biasanya yang paling mudah itu menghargai pendapat orang lain. Kan kita bermusyawarah. Bermusyawarah itu berarti satu pemikiran dari banyak orang dikumpulkan itu. Dikumpulkan, sehabis itu kita bahas nih. Ini pendapat A dan B lebih bagus mana? Dan lebih cocok mana? Kalau misalkan yang dipilih sih bukan pendapat kita harus menerimanya dengan lapang dada. Kan kita kan musyawarah untuk mufakat. Jadi kita rembukan bareng, kita berpikir, saling meluangkan opini, pendapat. Nah, kita nanti ambil kesimpulan bersama-sama. Setelah itu, sila kelima. Kelima ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan. Masalah keadilan sudah saya spill tadi ya Kak ya. Nah, kalau keadilan itu kita udah cukup menerapkan lah ya. Walaupun masih ada sedikit kecurangan, terutama pas ujian nih. Nah, pas ujian banyak sekali nih pasti teman-teman kita. Dimanapun ini, pasti ada tuh yang nyembunyiin kertas contekan, entah itu di jas, di kaos kaki, gitu ya Kak ya. Nah, jadi sebenarnya nyontek itu suatu kecurangan, tidak adil. Kayak teman kita ada yang belajar mati-matian sampai jam 12 atau gak tidur semalaman gitu ya, tapi disitunya nyontek, teman yang lainnya nyontek gitu kali ya Kak ya. Nah itu tuh ketika nilai ujiannya keluar, yang belajar dengan penuh effort ini ternyata nilainya lebih sedikit dari yang nyontek, ini pasti sakit hati banget ya Kak ya. Sakit hati kayak ya ampun kok aku merasa dicurangi, aku udah mati-matian belajar dari sore sampai pagi dan ternyata nilainya masih lebih tinggi yang nyontek. Nah itu suatu sifat ketidakadilan yang paling dasar di antara murid-murid SMA. Nah jadi dalam diri kita sendiri kita harus sadar dong, oh ini kalau aku nyontek nanti kayak merasa ada rasa sungkan gitu ya, nggak enak sama teman sendiri, juga kayak ada rasa berdosa gitu. Jadi kita sebisa mungkin untuk menegakkan keadilan sosial ini tuh kita berpikir dari dalam diri kita sendiri, kayak aku nggak boleh gini, nanti bisa menyebabkan si ini merasa dicurangi. Jadi kita harus menerapkan, sebenarnya untuk menerapkan nilai kelima dari dasar Pancasila ini penting agar keharmonisan di suatu kelompok atau seluruh masyarakat Indonesia itu tetap terjaga harmonis gitu. Kalau kita melaksanakan sila pertama, paling mudah menghormati agama lain, tidak memaksakan agama kita. Nah itu kita akan rukun-rukun aja. Itu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kita berbuat baik, memanusiakan manusia, pasti kita juga akan dimanusiakan oleh manusia juga, gitu ya Kak ya. Yang ketiga, persatuan. Kalau kita memiliki rasa kebersamaan, pasti nggak ada tuh sirkel-sirkel yang memecah belah. Terus, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu kalau kita bermusyawarah, sebenarnya ada dampak positifnya. Dampak positifnya itu kayak kita semakin akrab, kita semakin erat dengan kita mengusulkan setiap ide-ide kita. Kita itu jadi erat banget gitu. Kita bersama. Terus yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah itu jika kita bersifat adil, maka kita itu tidak akan merasa ada beban gitu dalam hidup kita. Nah gitu. Jadi kita itu sebisanya harus sama-sama adil dan jujur biar harmonis, dan kita itu
bersama-sama, intinya tidak memecah belah gitu lah ya. Karena Gen Z ini mudah banget terpengaruh berita-berita luar. Kayak sebenarnya kita ini kan dijajah secara halus oleh negara lain lewat sosial media dan sebagainya. Nah itu kayak menyebarkan informasi tidak benar dari kelompok A dan B, itu bisa memprovokasi kita. Jadi kita harus menerapkan nilai persatuan itu dengan kuat. Nah seperti itu. Oke, jadi kita meskipun generasi modern atau generasi Z ini, kita tidak boleh lupa akan nilai-nilai dasar Pancasila ya Kak? Iya betul sekali, karena untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, apabila kita menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun kita ini anak modern, tapi kalau kita menerapkan nilai-nilai Pancasila itu, terjamin deh hidup kita damai, rukun, dan sangat enak lah, nggak ada pertentangan, nggak ada pertengkaran gitu. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Jadi dapat kita peroleh kalau kita harus saling menghormati sesama manusia, entah itu pemeluk agama lain atau bukan. Terus kita harus saling menghargai orang lain juga sesuai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, demikian podcast yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.